Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang Light Novel Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya kita sudah melihat kalau Luna dan Lexia itu sepakat kalau mereka akan menjadi saingan cinta dalam memperebutkan Yuya. Dan Luna juga sudah diangkat menjadi pengawal pribadi milik Lexia. Bahkan kemarin aja mereka itu saingan terus tuh buat dapat perhatian dari Yuya. Dalam part kali ini panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu mereka bertiga sudah siap untuk pergi ke pintu masuk utama sarang iblis besar. Karena pastinya si Owon dan kesatria pelindung Lexia lainnya juga sudah menunggu mereka sejak kemarin. Maka dari itu, si Yuya juga merasa nggak enak kalau membuat mereka terus menunggu. Tapi pada saat Yuya ingin membuka sihir teleportasinya, si Luna itu ngomong kalau dia itu mau jalan aja untuk sampai ke sana karena dia juga harus merehabilitasi tubuhnya. Mendengar hal itu, Lexia dan Yuya pun menyetujuinya. Jadi pada akhirnya mereka bertiga pun jalan dari rumahnya Yuya sampai ke pintu masuk sarang iblis besar. Sepanjang jalan, Yuya itu terus memikirkan bagaimana caranya untuk bisa meminta maaf kepada Owon nantinya. Karena memang kaburnya Lexia dari Owon juga masuk dalam tanggung jawabnya Yuya. Bahkan saking terlalu memikirkannya, si Yuya itu nggak terlalu khawatir dengan ancaman monster yang bisa saja menyerang mereka dalam perjalanan ke pintu masuk sarang iblis besar ini. Di sini, si Luna juga bahkan sempat menegur Yuya yang selalu melamun seperti itu. Tapi untungnya, yang menghadang mereka hanyalah sekumpulan goblin elit aja, dan kumpulan monster itu bisa dibilang sudah menjadi monster yang biasa dihadapi oleh Luna dan Yuya. Jadi tidak ada masalah besar dalam perjalanan mereka kali ini. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka pun mencapai pintu masuk hutan sarang iblis besar. Di sana juga sudah terlihat Owon dan kesatria pelindung Lexia lain yang lagi pada nongkrong dan berjaga di sana. Setelah melihat kedatangan Lexia, Owon dan yang lainnya pun langsung mendatanginya dengan wajah yang cukup serius. Melihat hal itu, Lexia pun sedikit menggaruk kepalanya, lalu berkata dengan nada yang ramah, "Selamat siang, Owon." Mendengar hal itu, Owon pun membuat wajah yang bermasalah dan berkata jangan hanya mengucapkan selamat siang kepada mereka, seolah-olah tidak terjadi apapun. Kami adalah pengawalmu, jadi kami berharap Lexia itu tidak melakukan hal sembrono lagi. Di sini, Lexia pun langsung menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada mereka semua. Melihat hal itu, Yuya pun langsung membantu Lexia untuk meminta maaf kepada Owon dan yang lainnya. Yuya juga berkata kalau hal ini juga salahnya Yuya yang membawa Lexia pas waktu kemarin. Bahkan dalam hatinya si Yuya juga ngomong nih, kalau yang dia lakukan ini termasuk dalam penculikan juga. Jadi si Yuya pun meminta maaf dengan tulus kepada Owon. Di sini awalnya si Owon itu membuat wajah yang bermasalah juga, tapi ia pun menghela nafasnya dan berkata kalau saat ini sulit baginya untuk memutuskan siapa yang salah. Mengingat Lexia putri mereka juga nampak memaksa Yuya untuk membawanya. Jadi pada akhirnya si Owon itu meminta maaf juga kepada Yuya karena perbuatan putri mereka itu. Namun nih, pandangan Owon pun mengarah kepada orang baru yang dibawa oleh Yuya dan Lexia. Si Owon juga sudah tahu nih kalau serigala kecil yang ada di sana itu merupakan partner baru Yuya yang bernama Knight. Owon juga sudah menyampaikan terima kasih kepada Knight karena telah menyelamatkan Lexia kemarin. Tapi ada wajah baru yang nampak asing bagi Owon lagi, jadi Owon pun menanyakan siapakah gadis itu. Mendengar hal itu, Yuya pun menjadi bingung. Tapi saat ia mencoba menjelaskannya, tiba-tiba saja si Lexia itu langsung ngomong nih, kalau gadis yang bersama mereka ini adalah Luna, orang yang kemarin hendak membunuhnya, tapi ia sudah kuangkat menjadi pengawalku mulai sekarang. Tentu aja si Yuya dan Luna pun langsung kaget dong. Bahkan di sini si Luna itu langsung ngomong ke Yuya apakah memang gadis ini adalah seorang putri, karena dia tuh nggak terlihat waras gitu. Mendengar hal itu, Yuya pun nggak bisa berkata apapun lagi. Sementara itu, Owon dan kesatria pelindung Lexia lainnya pun hanya bisa terdiam dengan muka yang menganga. Seakan-akan ekspresi mereka itu membeku setelah mendengar pengakuan dari Lexia. Setelah itu, Owon pun mendapatkan kesadarannya kembali dan menghunuskan pedangnya ke arah Luna dong. Tentu aja semua kesatria Lexia yang di sana juga melakukan hal yang sama kepada Luna. Di sini Lexia pun langsung berkata kalau Owon dan yang lainnya tuh harus menurunkan pedang mereka kepada Luna. Mendengar hal itu, Owon pun berkata apa maksud dari perkataan Lexia itu. Sudah jelas orang yang ingin membunuh Lexia itu ada di hadapan mereka. Maka tindakan Owon dan yang lainnya itu tidaklah salah. Tapi di sini si Lexia itu menjelaskan kalau sekarang ini ia sudah mempekerjakannya sebagai pengawal. Maka sudah jelas tindakan Owon ini salah. Nah, si Lexia itu terlalu banyak menghilangkan penjelasan kepada Owon
Maka dari itu Owen juga nggak ngerti dan membuatnya tidak percaya dengan perkataan dari Lexia itu. Sementara itu Luna sendiri pun menjadi keringat dingin dong, semua pedang mengarah kepada dirinya soalnya. Lalu ia pun berkata kepada Lexia untuk melakukan sesuatu agar Owen dan yang lainnya itu menurunkan pedang mereka. Yaps, di sini si Luna itu pengen Lexia supaya menjelaskan semua hal kepada Owen agar mereka itu percaya kalau Luna sudah menjadi pengawal bagi Lexia sekarang. Tapi dengan gampangnya si Lexia itu malah ngomong kenapa si Luna itu nggak melakukan hal itu sendiri aja. Tentu aja si Luna pun langsung terkejut dong dengan perkataan dari Lexia itu. Malah mereka berdua juga berantem karena hal tersebut. Melihat situasi yang semakin buruk, Yuya pun mencoba untuk menjelaskan kepada Owen kalau saat ini Luna itu sudah menjadi baik dan layak menjadi pengawal bagi Lexia. Mendengar hal itu, Owen pun berkata apakah penjelasan itu cukup membuatnya percaya dengan kata-kata Yuya. Nah, situasi di sana pun malah semakin memburuk karena tidak ada kejelasan dari status Luna. Jadi di sini Luna pun menghentikan pertengkarannya dengan Lexia, lalu ia pun menghela nafas panjang dan menjelaskan kepada Owen kalau memang dia tetap ingin membunuh Lexia, maka si Luna itu bisa membunuhnya saat Lexia sedang tidur bersamanya di rumahnya Yuya. Nah, penjelasan Luna itu cukup masuk akal bagi Owen, tapi dia itu nggak habis pikir sama Yuya. Karena Yuya itu mengizinkan Lexia untuk tidur bersama orang yang ingin membunuh Lexia kemarin. Di sini Yuya pun hanya bisa mengeluarkan gestur meminta maaf kepada Owen lagi. Setelah beberapa saat menenangkan diri, si Owen pun menghela nafas lagi dan berkata kalau dia akan menghentikan mengarahkan pedangnya kepada Luna. Tapi ia belum mempercayai Luna secara 100% teman-teman. Nah, di sini dengan nada yang gembira si Lexia itu ngomong kalau dia senang semua masalah itu sudah selesai. Jadi sekarang si Luna itu udah resmi menjadi pengawalnya. Dan walau Luna adalah perempuan, tapi kemampuannya itu sudah terbukti sangat hebat. Di sini, si Owen itu sudah kehabisan energi untuk membalas perkataan dari Lexia. Karena memang ya Owen juga udah tahu gitu, kalau kemampuan Luna itu hebat. Orang kemarin aja, kalau nggak ada Ned yang mendorong Lexia, maka Lexia itu udah modar sama Luna. Dan itu membuktikan betapa kuatnya Luna sampai-sampai ia bisa menghilangkan hawa kehadirannya dari Yuya dan Owen yang sedang lengah. Terlepas dari itu semua, si Owen pun bertanya kepada Luna, apakah Luna itu ingin memberitahu tentang orang yang memintanya membunuh Lexia? Mendengar hal itu, Luna pun berkata kalau dia tidak keberatan untuk memberitahunya. Tapi memang semua orang yang meminta misi pembunuhan kepada Blackquill itu selalu menyembunyikan identitas mereka. Namun kali ini, Luna itu tahu kalau orang yang memintanya membunuh Lexia adalah seorang bangsawan. Dan mungkin itu ada hubungannya dengan pangeran pertama. Tentu aja si Lexia dan Owen itu langsung terkejut setelah menerangkan pengakuan dari Luna. Mungkin saja mereka juga sudah bisa menebak siapa yang mengincar nyawa Lexia itu. Nah, di sini Luna pun melanjutkan lagi kalau memang semua informasi tentang Lexia dan betapa bencinya pangeran pertama pada Lexia itu sudah tersebar luas di seluruh kerajaan. Maka dari itu saat Luna menerima permintaan pembunuhan ini yang ada kaitannya dengan pangeran pertama kerajaan, si Luna itu nggak kaget lagi teman-teman. Lalu Luna juga menjelaskan kalau memang selain informasi tentang Luna, dalam permintaan itu juga terdapat informasi tentang Yuya. Tapi informasi Yuya itu masih belum jelas diketahui sama musuh. Mendengar hal itu, Yuya pun langsung kaget dong. Kenapa informasi mengenai dirinya itu ada di permintaan pembunuhannya Lexia? Di sini, Luna pun menjelaskan kalau memang berita tentang Lexia yang selamat dari hutan sarang iblis besar itu sudah tersebar luas juga. Dan sebelumnya memang ada pembunuh lain yang mengincar nyawa Lexia. Tapi semua pembunuh itu mati saat mereka mengejar Lexia sampai ke sarang iblis besar. Dan anehnya, pada kejadian itu hanya Lexia lah yang selamat. Tentu aja semua orang waras pun tahu dong kalau memang kejadiannya seperti itu. Orang yang menghabisi semua pembunuh yang mengincar nyawa Lexia adalah orang pihak ketiga dan bukannya monster dari sarang iblis besar. Hanya itulah informasi mengenai Yuya. Jadi pada intinya pihak musuh itu masih belum mengetahui identitas dari Yuya sendiri. Setelah mendengarkan hal itu, Yuya dan Owen pun menjadi mengerti situasinya. Lalu Owen juga berkata kalau suatu hari nanti pihak musuh itu pasti akan menemukan keberadaan dari Yuya. Tapi ia tidak menyangka kalau hal itu terjadi begitu cepat. Oleh karena itu, si Owen pun berkata kalau Yuya itu harus segera bertemu dengan Raja Arnold, ayah dari Lexia. Mendengar hal itu, Yuya pun berkata kalau sepertinya untuk sekarang ini, ia belum bisa bertemu dengan Yang Mulia. Karena memang ia memiliki jadwal yang harus ia kerjakan.
Kalau saja kemarin itu nggak ada kendala, maka ia bisa menemuinya sekarang. Yuya pun terus meminta maaf kepada Owen mengenai hal itu. Mendengar jawaban dari Yuya, Owen pun tidak bisa berkata-kata lagi, seakan-akan jiwanya itu sudah melayang dari tubuhnya. Karena memang si Owen itu sudah menjanjikan kalau ia akan mempertemukan Yuya dengan Raja Arnold. Otomatis si Raja Arnold itu sudah menantikannya dan mungkin sudah menyiapkan pesta perjamuan untuk Yuya dong. Tapi sekarang si babang kita Yuya itu malah nggak mau bertemu sama Raja Arnold karena ada urusan lain. Ya pastinya nanti yang bakal kena sewot itu adalah Owen. Namun terlepas dari itu, Owen pun mengikhlaskan hal tersebut. Nah, Yuya pun menjelaskan nih kalau ia pasti akan secepatnya untuk bisa bertemu dengan Raja Arnold. Mendengar hal itu, Owen pun sedikit lega. Lalu ia juga berkata kalau memang si Yuya itu hanya tinggal berjalan lurus sejauh beberapa kilometer aja dari pintu masuk hutan sarang iblis besar untuk sampai ke ibu kota kerajaan. Dan Owen juga meminta maaf nih, mungkin ia tidak bisa menyiapkan kereta kuda untuk menjemput Yuya jika Yuya itu berkunjung dalam waktu yang tidak menentu. Di sini Yuya pun memakluminya karena memang ia juga yang salah karena terus menunda pertemuannya dengan Raja Arnold. Ia juga menjanjikan kalau akan segera datang ke istana kerajaan kepada Lexia setelah urusannya itu sudah selesai. Mendengar hal itu, Lexia pun menjadi senang dan bisa pulang dengan tenang. Sementara Lexia itu sudah masuk ke kereta kuda dan hendak pulang, si Luna itu masih berada di dekatnya Yuya. Di sini Luna pun berterima kasih sekali lagi kepada Yuya karena selalu membantunya melewati banyak masalah dalam hidupnya ini. Lalu Yuya pun berkata kalau itu nggak apa-apa karena memang dia itu suka membantu Luna gitu. Dan nampaknya si Luna juga sudah bisa bergaul dengan para pengawal Lexia yang lain. Jadi Yuya itu nggak perlu khawatir lagi tentang nasibnya Luna. Setelah itu, si Lexia pun memanggil Luna dari kereta kudanya supaya Luna itu nggak ketinggalan. Di sini Luna pun langsung berkata kalau ia akan menyusul Lexia. Tapi sebelum itu Luna pun mendekati Yuya lebih dekat lagi dan memberikan ciuman indah kepada Yuya. Tentu saja si Yuya, Lexia, Knight pun langsung terkejut mengenai hal tersebut. Terutama si Lexia nih, yang malah minta Owen menghentikan kereta kudanya sebentar karena ingin mencium Yuya juga sama seperti Luna. Tapi si Owen itu malah pura-pura nggak tahu dan mengatakan kalau hari ini cuacanya indah ya Lexia sama. Panel cerita itu pun ditutup dengan teriakan penyesalan Lexia yang tidak bisa memberikan ciuman selamat tinggal kepada Yuya. Setelah itu, Yuya dan Knight pun hendak kembali ke bumi karena memang saat ini liburan Golden Week milik Yuya itu udah hampir habis teman-teman. Dan pada saat ini Yuya juga harus mempersiapkan tubuh, pikiran, dan peralatannya untuk pergi ke sekolah. Maka dari itu, si Yuya itu nggak bisa bertemu dengan Raja Arnold kali ini. Karena memang jika ia memaksakan bertemu dengan Raja, Yuya itu pastinya akan bolos sekolah dan itu pastinya akan menyakiti hati dan kepercayaan dari keluarganya Kaori. Ya kita tahu sendirilah, kalau Yuya itu bisa masuk Akademi OC karena diundang oleh Kaori dan keluarganya. Namun sebelum pergi ke bumi dan bersekolah, si Yuya itu menyempatkan waktu untuk mandi terlebih dahulu. Dan kebetulan, mereka juga menemukan sebuah tempat dengan pemandangan indah di hutan sarang iblis besar itu. Maka dari itu, ia pun langsung mengeluarkan kamar mandi portable super mewahnya dan mandi dengan Knight sambil melihat pemandangan alam yang sangat indah. Sebelum mandi, ia dan Knight juga sudah menghilangkan hawa kehadiran mereka supaya tidak diganggu oleh monster. Namun saat itu ia malah kedatangan tamu yang tidak terduga teman-teman. Tamu itu adalah seekor babi kecil. Di sini, Yuya itu bingung kenapa babi ini bisa menemukan keberadaan mereka. Karena memang kan Yuya juga udah mengeluarkan skill penghilang hawa kehadirannya gitu. Namun nih si Yuya itu mengira kalau memang babi ini terbawa bersama mereka sebelum ia dan Knight menyembunyikan hawa kehadiran mereka. Nah saat itu diketahui ternyata skill pengamatan milik Yuya juga sudah naik level teman-teman. Dan ketika ia menilai kemampuan dari babi kecil itu, Yuya pun langsung kaget dong. Karena memang babi kecil itu memiliki level yang tinggi dan skill-skill yang sangat banyak. Begitu juga dengan Knight. Saat Yuya menilai Knight, si Yuya itu juga kaget karena Knight itu juga sudah berkembang menjadi lebih kuat lagi. Nah saat si Yuya itu mandi dan menggendong babi kecil itu, tiba-tiba aja ada pemberitahuan nih kalau Yuya itu telah menjinakkan sang babi. Dan pada akhirnya babi itu pun menjadi salah satu peliharaan Yuya juga. Lalu Yuya juga menamainya sebagai Akatsuki. Bukan Akatsuki yang ini maksudnya. Alasan kenapa Yuya memberikan nama seperti itu karena memang si Akatsuki itu memiliki warna merah seperti matahari terbit. Dan itu sesuai dengan arti dari kata Akatsuki, yaitu matahari terbit.
Setelah itu ia pun kembali ke bumi dengan sihir teleportasinya dan langsung berangkat ke Akademi OC. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Isekai The Cheat-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.